Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan alur cerita film Swallowed Stars Season 2, episode 49. Pada episode sebelumnya, Hutago, yang menjabat sebagai instruktur kepala di kota Xianyang, mengetahui betul tentang pelatihan elit, yang dimana bulan Agustus adalah bulan petualangan antara hidup dan mati. Jadi siswa tidak boleh pulang hanya karena satu kemungkinan, yaitu siswa tersebut dikeluarkan atau didiskualifikasi. Jadi tidak mungkin Long Feng akan pulang secepat ini, mengingat saat itu baru setengah tahun. Jika dia benar-benar pulang, berarti dia sudah didiskualifikasi. Di saat yang sama, terdengar nada dering panggilan masuk yang berasal dari handphone milik ayahnya. Tampak saat itu, ayah Long Feng terlihat gembira saat mengetahui kalau yang sedang menghubunginya adalah Long Feng. "Apa kamu akan segera tiba?" "Iya ayah, mungkin 5 menit lagi saya akan sampai," sahut Long Feng. "Baiklah kalau begitu, kita semua di sini tengah menunggu kedatanganmu. Ada paman dan bibi juga di sini," ucap ayah Long Feng. Di sela itu, terdengar salah seorang kerabat mereka berkata, "Long Feng, seharusnya kamu tadi memberitahu lebih awal tentang kedatanganmu ini, agar kami juga memberitahukan pada Saka dan Cheng Ho tentang kepulanganmu. Karena jika mereka tahu kalau hari ini kamu datang, pasti mereka akan membatalkan niatannya untuk datang ke sekolah, dan mereka bakal menyambut kedatanganmu ini." Cheng Ho dan Saka adalah teman baik Long Feng yang telah mengalami masa-masa sulit bersamanya. Sementara Wu Tong, yang saat itu mendengar percakapan antara Long Feng dan ayahnya, ia pun tampak berbicara dengan salah satu kerabat Long Feng. Yang benar saja, kenapa dia bisa sampai ke sini begitu cepat? Apa mungkin dia naik pesawat pada malam hari? Tanya sekelompok orang yang sedang membicarakan Long Feng. Saat itu mereka mengira bahwa Long Feng naik pesawat komersial ke sektor kota utama, dan kemudian naik kereta setelahnya, kemudian pindah lagi ke mobil untuk kembali ke rumah. Begitulah pemikiran mereka, para kerabat terdekat Long Feng. Di sela penantian itu, tiba-tiba dari arah langit terdengar suara mendesing yang samar-samar di telinga. Warga sektor Mingwei pun menatap ke arah langit untuk memastikan benda apa yang berada di langit sektor Mingwei. Tampak saat itu, orang yang berada di sektor Mingwei, mereka semua memandang ke arah langit dengan terkejut saat melihat cahaya biru tua yang samar-samar melintas di langit dan kemudian berhenti di atas sektor Mingwei. Karena ketinggiannya yang terlihat cukup jauh, maka mata telanjang mereka pun hanya bisa mengamatinya, berupa titik kecil berwarna biru tua. Di saat yang sama, cahaya berwarna biru tua itu perlahan turun. Di saat turun itulah, Hutago dan juga para warga yang berada di sektor Mingwei tampak begitu terkejut setelah melihat begitu jelas kilatan cahaya biru tua itu, yang ternyata berasal dari sebuah jet tempur. Melihat jet tempur yang berbentuk kapsul itu, Hutago, yang telah berpengalaman sebagai instruktur kepala di pelatihan elit Xianyang pun terperangah kaget setelah mengetahui jet tempur yang berbentuk kapsul itu berlambangkan stiker markas pusat komando elit. Kok bisa jet tempur itu melintas di atas langit Mingwei? Ini baru kali pertama saya melihat jet tempur seperti itu kala berada di sektor kota utama. Jet tempur satu ini kelihatan cukup aneh bentuknya. Tunggu sebentar. Sesaat kemudian, jet tempur berbentuk kapsul besar itu perlahan-lahan turun ke area hijau yang berumput, yang masih berada di dalam wilayah sektor Mingwei. Saat itu, tak ada yang berani mendekat ke arah jet tempur itu. Begitupun dengan Hutago, mereka hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Siapapun pemilik jet tempur ini, pastilah seorang dewa perang yang sangat kuat, ucap Hutago. Beberapa saat kemudian, pintu utama jet kapsul itu pun mulai terbuka dengan perlahan-lahan. Dan betapa terkejutnya seluruh penduduk sektor Mingwei saat melihat seorang pemuda mengenakan jeans dan kemeja kasual keluar dari pesawat canggih itu, sembari membawa tas ransel yang berukuran sangat besar itu. Di pundaknya terdapat amunisi dan beberapa samurai cahaya. Long Feng
Itu Long Feng bukan sih? Teriak beberapa penduduk sektor Mingwei. Kapsul misterius itu mulai mendekat, sementara Long Feng nampak tersenyum saat melihat kedua orang tuanya yang berada di tengah kerumunan warga. Ayah, ibu, ucap Long Feng saat bertemu dengan keduanya. Ibunda tercinta kemudian memeluk pemuda itu, namun pandangan mereka masih tertuju ke arah kapsul besar yang membawa Long Feng kembali ke sektor Mingwei. Di sela itu ayah Long Feng berkata, cepat ajak kemari orang yang telah mengantarkanmu itu. Ajak mereka semua untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Sekalian ayah dan ibu ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka, ucap ayah Long Feng. Di saat yang sama, Hu Tago tersenyum sambil melangkah ke arah Long Feng. Mereka menghabiskan seluruh waktu dan tenaga mereka untuk membawamu ke sini. Jadi jangan asal-asalan membuat malu warga sektor Mingwei. Saat kau berjalan sendiri dan mengacuhkan para pilot yang telah mengantarmu, ucap Hu Tago yang belum mengetahui kalau Long Feng pemimpin mereka. Di sela itu terdengar kembali Hu Tago berkata, cepat beritahukan pilot jet itu agar mereka semua keluar dan duduk sebentar. Bahkan jika mereka tidak mau, kita tetap harus berterima kasih kepada mereka semuanya, ucap Hu Tago, karena mengingat tak ada orang dari kalangan mereka yang bisa memanggil jet tempur dari markas pusat. Mendengar ucapan Hu Tago, Long Feng pun tampak bingung karena harus berterima kasih pada siapa. Secara pesawat kapsul canggih yang serba otomatis itu tak memerlukan awak maupun bantuan dari sang pilot. Ia menerbangkannya seorang diri. Kemudian Long Feng pun berkata, kapsul itu menerbangkan saya hingga sampai ke sektor Ming ini tanpa satupun awak maupun pilot. Ia dijalankan dengan sistem suara, ucap Long Feng. Mendengar ucapan itu, Hu Tago pun terkejut dan berkata, bagaimana bisa sebuah pesawat tak membutuhkan pilot? Jika demikian, siapa yang akan memulangkan jet ini ke markas pusat? Ini adalah pesawat yang aku dapat dari hasil penjualan chip monster yang berhasil aku tumbangkan, ucap Long Feng, yang membuat seluruh warga dari sektor Mingwei terperangah. Mengingat monster iblis bertanduk adalah monster terganas dan terkuat di seantero galaksi. Ia masuk dalam 10 besar monster paling berbahaya. Kemudian Long Feng melanjutkan, untuk membeli jet pribadi ini 100 kali lebih sulit dibandingkan sebelum periode Glen Nirvana, dan hanya sebagian kecil dari dewa perang yang bisa membelinya. Namun jet tempur yang mereka beli pun hanya sebatas jet tempur biasa, bukan seperti milik saya itu, dan sengaja oleh pimpinan Hong dalam meja pertukaran harta langka yang tak bisa dibeli dengan uang. Dengan demikian, walaupun seorang dewa perang memiliki banyak uang, mereka tak bisa memiliki jet tempur serupa, kecuali mendapat hak khusus seperti yang diberikan pimpinan Hong pada para dewa. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di markas pusat pelatihan bela diri Xianying yang berada di kota Jiangnan, tampak seorang pria parubaya yang diketahui bernama Sain Yong, yang saat itu tengah duduk di sofa dengan ditemani secangkir teh hangat. Dia adalah salah satu ketua di markas tersebut, jadi kita sebut saja Ketua Yong. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara handphone milik Ketua Yong berdering, tanda panggilan masuk. Sesaat kemudian, Ketua Yong pun menjawab panggilan tersebut, yang ternyata berasal dari seorang penguji yang akan segera digantikan oleh Long Feng. Halo penguji, selamat siang, ucap Ketua Yong dengan suara rendah, seolah sangat menghormati orang tersebut. Halo juga Ketua Yong, sahut penguji. Sesaat kemudian, terdengar lagi penguji Li berkata, saya hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada Anda. Tolong sampaikan juga terima kasihku kepada ketua lainnya, karena selama berada di markas pusat kota Jiangnan, ketua semua telah banyak membantu saya, ucap penguji, yang membuat Ketua Yong tampak bingung karena tak mengerti dengan semua ucapan dari penguji. Maaf penguji, apa maksud dari semua kata-kata Anda ini? Mendengar pertanyaan itu, penguji Li pun berkata, beberapa jam lalu, saya mendapat pesan dari markas besar yang memindah tugaskanku ke kota lain.
ucap penguji. Mendengar ucapan itu, Ketua Yong pun kembali berkata, kalau benar demikian, kenapa informasi tersebut belum sampai pada kami? Dan apa penguji tahu tentang profil orang yang akan menggantikan posisi Anda? Saya sama sekali belum mengetahui siapa orang yang akan menggantikanku. Dan niat saya menghubungi Ketua Yong juga berniat untuk menanyakan perihal hal itu, ucap menguji. Lalu, bagaimana alur cerita selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.